Di sini sudah saya buka dua software. Yang pertama adalah Photoshop, kemudian juga saya buka juga untuk CorelDRAW. Untuk materi yang pertama, file new. Jadi di Photoshop ataupun di Corel itu belum ada lembar kerja, belum ada dokumen untuk kita bisa mendesain. Atau kita harus mempersiapkan dulu dengan cara klik file, kemudian klik new. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama adalah lebar, kemudian height tinggi, satuan, kemudian resolusi. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan. Contoh, seorang guru misalkan memerintahkan untuk buatlah sebuah desain stiker dengan ukuran 5x10 cm, misalkan seperti itu. Karena perintahnya ukurannya itu harus 5x10 cm, maka kita rubah dulu satuannya ke cm. Kemudian untuk lebar itu kita bisa pilih ya, stiker yang kita buat nanti itu 5-10 yang berdiri ataukah yang landscape atau tidur. Contoh, ini kita buat yang stiker ukuran 5-10 yang berdiri. Jadi widthnya itu lebih pendek 5, kemudian tingginya 10. Ya. Resolusi kita atur. Kalau memang tidak untuk kita cetak desain ini, ya cukup hanya 100 saja. Atau kita untuk mencoba belajar ya biar komputernya tidak berat, maka kita bisa perkecil resolusinya menjadi 100. Tetapi kalau nanti desain kita itu memang benar-benar untuk dicetak, ya kita harus menyesuaikan dengan yang lebih tinggi, yaitu 300. Oke, karena ini hanya kita untuk belajar, maka kita pilih 100. Jadi ada pengaturan di sini. Yang pertama satuan ya, cm atau mungkin sesuai kebutuhan. Kemudian ukuran lebar, tinggi, sama resolusi. Kemudian kita klik create. Di Corel juga sama. Untuk menyiapkan dokumen baru kita klik file, kemudian new. Ada 4 juga pengaturan dasar. Kita pilih satuannya. Misalkan kasusnya kita ambil yang sama, kita disuruh untuk membuat desain dengan ukuran 5x10 cm. Kita pilih cm. Widthnya itu juga 5, tingginya 10. Nah, di sini kita bisa pilih orientasinya. Apakah yang stiker yang berdiri, apakah yang landscape atau tidur. Resolusi kalau kita hanya ingin mencoba biar tidak terlalu berat komputernya, ya kita bisa pilih yang resolusi 100. Kemudian kita klik OK. Berikutnya adalah mewarnai atau fill color. Kita coba Photoshop dulu. Oke, untuk materi mewarnai itu sebetulnya ada beberapa cara ya. Untuk membuat objek itu beberapa cara. Ada misalkan kita membuat objek menggunakan shape juga bisa. Kita gunakan lewat seleksi juga bisa. Ya. Tapi sebelum kita membuat objek, ada shortcut yang harus kalian ingat mengenai zoom in, zoom out atau memperbesar, memperkecil area kerja. Kita tekan Ctrl 0 untuk memaksimalkan. Kita tekan, nah ini Ctrl 0. Memaksimalkan ukuran dokumen. Memperkecil, kita tekan Ctrl minus. Ini memperkecil. Untuk memperbesar, Ctrl plus. Nah, untuk memaksimalkan, sekali lagi Ctrl 0. Itu untuk memperbesar, memperkecil tampilan dokumen di Photoshop. Kalau di Corel kita menggunakan mouse. Kontrolnya kita tahan, kemudian kita mainkan scrollnya atau roda di tengah mouse untuk memperbesar, memperkecil dokumen, tampilan dokumen. Tampilannya saja, itu ukurannya tetap besar, kecil.
Kalau untuk memaksimalkan, kalau di CorelDRAW tekan F4. Ya, tekan F4. Ini untuk memaksimalkan tampilan dari dokumen. Oke, kita kembali ke materi fill color. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang paling dasar. Ya. Sekali lagi, untuk membuat desain, membuat objek kotak dan lain sebagainya itu ada banyak cara. Silahkan nanti kalau kalian sudah mulai paham, silahkan menggunakan cara yang apapun. Ya. Yang penting desain kalian itu jadi. Tapi karena kita masih pemula, belum pernah buka Photoshop sama sekali, maka saya coba ajarkan membuat objek itu menggunakan dengan seleksi tool. Ya, sekaligus nanti akan saya jelaskan layer itu apa di Adobe Photoshop. Oke, sebelum membuat, secara default tadi kita sudah menyiapkan dokumen, otomatis terdapat satu layer yang namanya background. Ya, ini kita bisa buka kuncinya, karena nanti kita akan menggeser. Ini kunci juga tidak ada. Kemudian kita akan membuat objek kotak, maka kita tambahkan layer baru di sini. Kita pilih seleksi yang rektangular, yang kotak, kita buat kotak di sekarang. Ya. Kalau ingin yang sama sisi, shift-nya ditahan. Sudah terseleksi objek kotak. Kita akan warnai lewat edit, fill, content, kita pilih color. Ada dua cara memilih warna ya, ada dua langkah. Yang pertama kita pilih yang tinggi ini, misalkan biru. Kemudian di kotak yang paling besar yang kiri, itu kita bisa pilih biru yang mana. Ada berjuta-juta warna, pilihan dari satu warna. Kalau sudah, klik OK. Kita klik OK lagi, maka sudah terisi warna di dalam seleksi. Kalau sudah, kita hapus seleksinya. Kita buat lagi seleksi yang lain, yaitu yang lingkaran. Kita tahan di sini. Ya. Kita coba yang lingkaran. Tambahkan layer baru. Kemudian kita gambar lingkaran. Sama seperti tadi. Kalau ingin lingkaran yang sempurna, shift-nya ditahan. Kita warnai, edit fill, content color, misalkan kuning di sini. Kita pilih lagi kuning yang mana, ya. Klik OK. OK, sudah terisi. Kita hapus seleksinya yang putus-putus ini, select ke select. Kita coba seleksi yang bebas, yaitu menggunakan lasso. Lasso ada 3, tahan ya di sini. Pilih yang tengah poligonal. Jangan lupa tambahkan layer lagi. Jadi setiap nambah objek kita tambahkan layer baru. Misalkan saya seleksi bebas di sini. Untuk menutup kita temukan dengan titik awal. Nah, muncul lingkaran. Ya. Nah, ini tidak muncul, berarti belum ketemu dengan titik awal. Belum muncul lingkaran. Kita dekatkan, nah, sampai muncul lingkaran, berarti ini sudah ketemu dengan titik awal. Kita klik, maka seleksi akan nutup. Akan bentuk bebas seperti ini. Kita warnai sama, edit fill, color, hijau, kita pilih hijaunya. Oke. Selesai. Kita hapus garis putus-putus ini atau garis seleksi ini, select ke select. Itu mewarnai fill. Ya. Sekarang kita coba warnai yang garis tepi. Kita tambahkan layer baru. Kita buat seleksi bebas lagi. Sebutkan misalkan.
Untuk mewarnai garis tepi itu kita pilih ketebalannya, misalkan 5. Pilih warnanya, misalkan merah. Oke. Kita pilih yang offset di luar seleksi ini. Oke. Selesai, kita hapus garis seleksi ini. Select. Nah, kita sudah mempunyai 1, 2, 3, 4. Ada layer 1, 2, 3, 4 plus 1 layer background. Nah, sekarang saya coba jelaskan layer. Layer yang paling atas itu dia akan tampil dulu. Contoh, layer background ini saya geser paling atas. Maka dia akan tampil dan menutupi layer-layer di bawahnya. Jadi jangan bingung, Pak, objek saya, lingkaran saya, kotak saya yang ada warnanya tadi hilang. Bukan hilang, bukan terhapus, tetapi tertutupi oleh layer yang paling atas. Jadi layer yang paling atas itu dia tampil. Kita kembalikan ke layer yang paling bawah untuk background. Jadi tidak terhapus. Kita ke Corel. Kita buat objek baru. Ya, di sini ada tanda-tanda. Sama ini. Kalau ingin yang persegi kita tekan kontrol. Ya. Kalau yang ingin sama sisi tekan kontrol. Untuk mewarnai klik kiri pada mouse. Untuk mewarnai garis tepi klik kanan pada mouse. Itu perbedaannya mewarnai di Photoshop dan Corel Draw. Contoh lagi lingkaran. Ya. Untuk yang sempurna tekan kontrolnya pada keyboard. Kita warnai biru, klik kiri biru. Kita warnai tepinya misalkan hijau, klik kanan warna hijau. Itu untuk mewarnai. Layer sudah saya jelaskan tadi, ya. Jadi sekali lagi, layer yang paling atas dia akan tampil terlebih dahulu. Berikutnya adalah Save Project. Save Project ini adalah menyimpan menjadi file utama. Masing-masing software itu punya file sendiri-sendiri. Word itu filenya .excel, ya. Filenya XLS. Kalau Photoshop PSD. Nah ini PSD kalau Photoshop. Kalau Corel Draw CDR. Nah ini CDR. Ini yang harus diingat. Yang harus diupload adalah file utama. Kalau saya beri perintah buat desain di Corel, berarti kamu harus menyimpan ke file utama Corel yaitu CDR. Kalau saya memberi perintah buat file desain di Photoshop, yang kamu upload di drive itu adalah file utama dari Photoshop PSD, bukan file yang lain. Kalau kalian mengupload mengumpulkan file yang lain selain file utama, saya anggap salah dan tidak mengerjakan. Ya. Oke. Tugas berikutnya adalah kalian browsing. Kalian cari contoh. Kalian cari desain cover. Ketik aja desain cover dengan tema kotak. Kemudian enter. Kalian pindah ke gambar. Kalian bebas cari yang mana yang sekiranya kalian itu bisa. Ya, ada banyak contoh di sini. Misalkan kita coba dari contoh ini nanti kalian bisa kembangkan lagi. Ya. Atau kita coba rubah desain.
Kayaknya lebih variatif dengan kata kunci desain over shape. Contoh ini ya, kita coba perbesar. Kita screenshot aja. Kita ambil contoh, misalkan yang ini. Nah, kita akan mencoba untuk membuat desain yang kurang lebih seperti ini. Jadi kalian nanti tugasnya tidak usah mikir cara mendesainnya, gambar apa, warnanya apa, tidak usah, karena masih belum bisa untuk kelas 10. Kalian harus mencari dulu di internet gambar acuannya ya, dengan kata kunci tadi desain over shape. Oke, kita coba ini, kita gambar ulang, desain ulang di Photoshop. Ini tidak saya tutup dulu, saya buat file baru lagi. Nah, ini perintahnya adalah buat desain menggunakan kertas A4 ya. Kalian cari di print, pilih A4. Width height-nya sama satuannya tidak usah, karena ini sudah ukuran 4. Tinggal dirubah yang resolusi, karena ini untuk belajar 100 saja. Kemudian klik here. Ini dokumen kita ya. Kita beralih ke acuannya. Oke, kita buat seperti ini. Ini bisa menggunakan lasso ya. Oke, bisa dapat. Kita klik, kita mulai dari sini. Nah, ini kan bebas. Kalau ingin lurus, shift-nya ditahan, dia akan lurus. Kalau kamu tidak tahan shift, dia akan bebas. Shift-nya ditahan, kurang lebih seperti ini. Klik, kita ke bawah, biar lurus lagi. Klik, ya, di kiri. Kemudian kalau ini, karena ini tidak lurus, maka ya kita bisa tahan shift atau enggak. Kalau enggak, kamu bebas menentukan apakah bisa sudutnya itu bisa tumpul atau enggak. Tapi kalau kamu tahan shift, nah, nurut seperti ini. Oke, kira-kira saja di sini. Kemudian kita temukan dengan titik awal. Nah, tadi saya lupa tambahkan layer baru ya. Jangan numpuk di background. Kemudian warnanya kita samakan oranye yang lebih tua. Edit fill color. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke. Sudah, seleksi kita hapus, select. Kita ke yang ini dulu. Ya. Ini jajaran genjang, cuma berdiri. Tetap kita pakai polygonal lasso tool, kita tambahkan layer. Ya. Kita mulai coba dari sini. Shift-nya bisa ditahan, bisa enggak. Ini saya coba enggak pakai shift. Kemudian kita ke bawah. Kemudian kita ke sini, dikira-kira saja. Kemudian ke atas. Warnanya kuning. Edit fill color. Oke. Kita hapus dari seleksi, select. Oke, begitu seterusnya sampai mirip ya dengan contoh yang sudah kamu browsing sebelumnya. Oke, ini anggap selesai. Cara menyimpannya, kamu harus menyimpan di
project utama. Kalau Photoshop project utamanya ya PSD, ingat-ingat PSD, file, save as, pilih yang Photoshop PSD, sudah benar ini, kamu ganti namanya, misalkan nama siswa Jono, kamu kasih garis ya underscore, kemudian kamu tambahkan tugasnya yaitu desain kotak. Jadi sekali lagi disimpan ke project utama yaitu Photoshop PSD, kemudian untuk nama filenya nama siswa underscore desain kotak, save. Oke, kita cek filenya. Nah ini yang harus diupload di Google Drive siswa. Saya tidak terima file yang lain ya. Oke, kurang lebih itu dulu untuk materi hari ini. Kalian coba